Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atik Mazidatul Hikmah, NIM 18220053, ingin memberikan sedikit penjelasan terkait kehujahan istisab dari pandangan para ulama. Kehujahan istisab dari segi pandangan para ulama, utamanya bagi para ulama usul fiqh, ini terbagi menjadi tiga pandangan pendapat. Yang pertama, terdapat pandangan bahwa istisab merupakan dalil atau hujah dalam penetapan hukum atau penafikan sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, serta mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian dari ulama Hanafiyah. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap memperlakukan kondisi awal kita pada saat mulai mengerjakan sholat, yaitu dalam keadaan suci. Bila syaitan membisikkan keraguan padanya bahwa wudhunya telah batal, maka Rasulullah melarangnya untuk meninggalkan sholatnya hingga menemukan bukti bahwa wudhunya telah batal, yaitu mendengar suara atau menciumnya. Pedoman yang ketiga yakni dilihat dari segi ijma. Para pendukung pendapat ini menyatakan bahwa ada beberapa masalah fikih yang telah ditetapkan melalui ijma atas dasar istisab, di mana diantaranya adalah bahwa para ulama telah berijma. Jika seseorang ragu apakah ia sudah bersuci, maka ia tidak boleh melakukan sholat. Karena kan dalam kondisi seperti ini, ia harus merujuk pada hukum asal bahwa ia belum bersuci. Ini berbeda jika ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka dalam kasus ini telah berpegang pada keadaan sebelumnya, yakni bahwa ia telah bersuci atau kesuciannya itu belum batal. Pedoman yang diambil oleh pendapat pertama oleh para ulama yang menyetujui bahwa pendapat pertama ini yang terakhir adalah dalil akli atau dalil yang menggunakan logika, di mana terdapat dua pernyataan terkait dalil akli yang diambil oleh pendukung pendapat pertama ini. Yang pertama, menetapkan sebuah hukum pada masa sebelumnya dan tidak adanya faktor yang menghapus hukum tersebut membuat dugaan keberlakuan hukum tersebut sangat kuat. Dalam syariat Islam, sebuah dugaan kuat merupakan hujah, maka dengan demikian istisab merupakan hujah juga. Pandangan yang kedua yakni ketika hukum tersebut ditetapkan pada masa sebelumnya atas keyakinan, maka penghapusan hukum itu pun harus didasarkan atas keyakinan berdasarkan kaidah al-yaqinu la yuzalu atau yuzalu bisyak. Dari penjelasan pendapat pertama yang menyebutkan bahwa para ulama yang menyetujui pendapat pertama tersebut berpendapat bahwa istisab merupakan sebuah hujah atau dapat dikatakan sebagai hujah. Berbeda pula dari penjelasan pendapat kedua ini, para ulama menyebutkan bahwa istisab tidak dapat dijadikan sebagai hujah secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikan suatu hukum. Pendapat kedua ini disetujui oleh mayoritas para ulama dari Hanafiyah. Di antara dalil atau pegangan mereka yang menjadikan setuju pada pendapat kedua ini, yang pertama terdapat menggunakan istisab berarti melakukan sesuatu dengan tanpa landasan dalil, dan setiap pengalaman yang tidak dilandasi dalil adalah batil. Maka itu berarti bahwa istisab merupakan sesuatu yang batil. Pegangan yang kedua yakni istisab akan menyebabkan terjadinya pertentangan antara dalil, dan apapun yang menyebabkan hal itu maka ia adalah batil. Ini adalah karena jika seseorang boleh menetapkan suatu hukum atas dasar istisab, maka yang lain pun bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan itu atas dasar istisab pula. Kemudian terkait kehujahan istisab yang dilihat dari segi pandangan para ulama, yang ketiga ini terdapat pendapat di mana disetujui atau dipegang oleh mayoritas ulama Hanafiyah yang bagian belakang atau
beberapa secuil dari mayoritas ulama Hanafiyah dan sebagian dari para mayoritas ulama Malikiyah. Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa istisab merupakan hujah pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu atau yang dikenal dengan baro'ah al-zimah dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan suatu hukum baru. Dalam hal ini, yang menjadi alasan mereka membedakan kedua hal ini merupakan karena dalil syar'i hanya menetapkan hukum itu di masa sebelumnya, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum baru di masa selanjutnya. Dari beberapa pendapat yang telah saya sedikit jelaskan tadi, dapat disimpulkan dengan melihat dalil-dalil yang telah dipaparkan oleh ketiga pendapat ini, nampak jelas bahwa dalil yang jauh lebih kuat dari dua pendapat lainnya, yakni adalah pendapat yang pertama. Istisab adalah sesuatu yang fitrawi dalam diri manusia, yakni bahwa jika tidak ada suatu bukti atau dalil yang mengubah hukum atau label pada sesuatu menjadi hukum lain, maka berlaku dalam pandangan mereka adalah tetap hukum yang pertama. Karena itu, fuqaha pun menyepakati kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang termasuk yang mengingkari istisab, dan kaidah inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu landasan kuat dari istisab ini. Itulah sebabnya para qadhi pun memberikan prinsip yang sama dalam keputusan peradilan mereka. Contohnya dalam hubungan suami istri pun, jika tidak ada bukti bahwa hubungan itu telah putus, maka sang qadhi tetap memutuskan berlakunya hubungan itu seperti yang telah ada sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan sedikit tentang kehujahan istisab yang dilihat dari segi pandangan para ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.